Selamat pagi kepada ibu-ibu semuanya. Kita ada di depan Bina Arta ini ya. Kantor Bina Arta, agak sini Bu, biar kelihatan semua Bu. Jangan di belakangnya, ayo sini, yang rame ya. Anda di sini, datang di sini karena merasa resah terkait adanya Bina Arta yang sangat menekan kepada emak-emak. Di mana hari ini saya berani demo karena saya sudah membawa surat langsung ini, surat dari OSS perizinan KBLI 64951, di mana Bina Arta tidak ada. Di sini ada suratnya ini, ya sudah ada suratnya. Bina Arta tidak ada KBLI 64951, izin yang ada di Banyuwangi, izinnya ada di Jakarta. Jadi saya mohon dengan hormat, mulai detik hari ini, emak-emak, ibu-ibu, dimanapun berada, apabila tidak ada Bina Arta ini tentang KBLI 64951 di dalam OSS perizinan di Banyuwangi ini, maka dia dikatakan ilegal karena telah merugikan negara, karena dia tidak pajak kepada daerah Banyuwangi karena tidak ada izinnya. Itu tulisan Pak Prabowo, tolong kami rakyat kecil Pak Prabowo. Ya, di sini mak-mak merasa tertekan dengan adanya praktek-praktek penyebaran uang yang tidak ada izin. Ya, banyak Mekar juga tidak ada izin, Bina Arta tidak ada izin, KTA Karya Tantri Abadi tidak ada izin, Amarta tidak ada izin. Kalau BTPN Syariah ada izinnya di Banyuwangi, sama BMK ya, MBK itu ada izinnya. Jadi saya demo di sini. Apalagi ini hanya 50 meter dari rumah saya, tidak ada etika sopan santun. Ayo silakan syuting, silakan men-syuting saya. Katanya ada manajer dari Surabaya, hadapi saya, ya. Jangan pernah takut semuanya, mak-mak dan ibu-ibu ya. Silakan, kita siap berhadapan dengan undang-undang apapun, karena memang tidak ada izin. Sudah jelas ini izinnya ya, tidak ada di Banyuwangi tentang Bina Arta, izinnya hanya di Jakarta. Tidak ada KBLI Banyuwangi ya, dalam OSS perizinan. Maka dari itu, mak-mak, mulai detik hari ini jangan ada yang bayar karena tidak ada izin yang dilakukan oleh Bina Arta yang ada di Jakarta. Maka dari itu kita sudah hearing DPR. Hasilnya dari hearing DPR, ribuan mak-mak yang datang hari Kamis tanggal 24 kemarin, maka di antara pan-pan yang mengaku mengedarkan uang tidak ada izin, harus ditutup dan ditertibkan proses hukum karena telah mengambil uang rakyat dengan suku bunga yang sangat tinggi di dalam OJK. Maka dari itu OJK juga tidak mengeluarkan izin yang ada di Banyuwangi. Maka mulai detik hari ini, mak-mak ataupun dimanapun berada, terutama di Banyuwangi, jangan pernah membayar ya. Oke, kalau mau berurusan dengan kita sebagai aktivis jalanan pembela rakyat, silakan bersurat ke kantor lembaga kami dan DPR. Kita duduk bareng di depan DPR agar ada dapat putusan. Terima kasih. Semoga harapan saya di hari ini untuk simbol pertama kali di mana-mana yang ada di Indonesia ya, ini emak-emak yang ada di Kecamatan Purwoharjo ini berani dengan kekuatan power emak-emak, kita tutup semua praktek-praktek bank ilegal yang tidak punya izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada rekan-rekan wartawan semuanya. Sehat semua nggih? Saya di sini hadir dengan teman-teman semua, wartawan semua, ingin menyampaikan terkait tanggapan atas perihal trending topik berita soal koperasi. Saya dari FKKB, Forum Komunikasi Koperasi Banyuwangi. Ini pengurusnya lengkap ini sebenarnya, cuman ketuanya tadi agak bergeser ke kiri. Sekretaris dan bendara Mbak Heni, saya Mustoli sebagai humas, ingin menyampaikan terkait dengan berita yang menduduki porsi tinggi pada hari ini, yaitu terkait dengan prahara soal koperasi yang persoalan ini sampai masuk ke gedung DPR. Dari KKB sebenarnya tidak alergi terhadap upaya penertiban terhadap koperasi yang tidak berizin. Ini pasti harus ditertibkan. Tapi tentu saja dalam penertiban ini tidak boleh mengesampaikan hal-hal di luar kepatutan.
satu misal kemudian menertibkan dengan cara kasar atau kekerasan. Kalau ini yang dipakai, maka penertiban itu tidak akan menghasilkan kebaikan, tapi justru akan memicu clash horizontal, terkotak-kotaknya antara dia dan saya, atau kelompok A dengan kelompok B. Bahkan resiko yang paling tidak kita inginkan adalah terciptanya social order yang tercederai, ketertiban sosial yang tercederai dalam konteks berkomunikasi di negara yang demokratis. Oleh karenanya, sekali lagi, FKKB tidak alergi terhadap penertiban koperasi, tapi ditertibkan dengan cara yang lebih beradab, lebih santun, dan beretika. Karena itu, mari kita tertibkan bersama-sama. Bahkan saya salut, dia punya nyali untuk menertibkan itu, tapi sekali lagi, mari untuk menertibkannya harus tidak meninggalkan etika dan kepatutan. Karena apa? Kita berada di negara yang demokrasi, dan harus bertindak secara demokratis, tidak ingin menegakkan hukum tapi dengan cara melanggar hukum, tidak ingin melakukan upaya penertiban tapi melanggar etika ketertiban, maka semua harus kembali pada kaidah-kaidah hukum yang ada, sehingga semua akan jadi smart dan semua akan jadi nyaman. Dan semoga kedepannya ruang komunikasi ini tidak lagi dipenuhi oleh simpang siur berita yang tidak benar. Selanjutnya saya juga perlu sampaikan, agak kurang menarik bagi kita ketika disampaikan yang punya hutang tidak bayar. Ini kita yang nggak setuju ini, karena ini sangat berdampak pada kita semua. Yang namanya orang berhutang dalam konteks hukum apapun, apalagi kalau kita termasuk orang beragama, pasti dianjurkan untuk membayarnya. Terkait misalnya kok ada anggota yang tidak kuat bayar, pastilah koperasi sebagai organ sistem perekonomian yang asli Indonesia akan tahu itu, bisa dirundingkan, bisa dikompromikan, bahkan kita akan membantunya untuk bagaimana yang misalnya tidak bayar akan bisa bangkit kembali dan bisa bayar. Saya kira itu rumus filosofi dasar dari koperasi kan gotong royong. Oleh karenanya, mari polemik ini harus diakhiri, dan agar kedepannya kita kembali ke kehidupan yang normal.